Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pelayan firman hari ini, Pendeta Murni Rantedongi STH, Ketua Majelis Jemaat Bahtera Kasih Kolonodale. Tata ibadah yang akan kita gunakan ialah tata ibadah Minggu GKST, Hari Pentakosta dan Perjamuan Kudus Oikumene. Kita persembahkan pujian dan syukur kepada Allah yang senantiasa memberkati hidup kita dan yang menuntun kita sebagai gerejanya dengan sukacita tetap setia melaksanakan amanat pengutusannya di dunia ini. Kita percaya bahwa dalam masa pandemi COVID-19 kita akan tetap mengalami sukacita damai sejahtera dan memiliki kerinduan yang besar untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Dari rumah kita masing-masing, marilah kita menyatu dalam doa dan menyembah melalui ibadah Pentakosta dan Perjamuan Kudus Oikumene. Dengan ucapan selamat beribadah, dijemput jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan dalam pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah ia tampil bersama-sama untuk berperkara. Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempah di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik,
lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Kita lakukan pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita persembahkan ibadah ini kepada Allah Bapa Pencipta alam semesta, Yesus Kristus penyelamat dunia, Roh Kudus penghibur dan pemersatu, Allah yang Esa, Tritunggal yang kudus. Amin. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan hatimu. Jemaat, disilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 3-4, saling membantulah kamu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 256, Kita Satu di Dalam Tuhan. Ketidaktaatan umat Tuhan. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redah.
dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Diam, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita melakukan PKG 129, jangan kamu takut. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari sambut kabar selamat kepada umat-Nya. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mari jemaat kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat 432, jika padaku ditanyakan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tak henti kami alami. Saat ini kami menyatukan hati untuk merenungkan dan memaknai kembali kehidupan kami, baik sebagai keluarga pun sebagai gereja yang Engkau tempatkan untuk bersaksi di dunia ini. Kiranya firman-Mu akan membaharui hati, pikiran, dan komitmen kami untuk ikut serta mengambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia ini. Roh Kudus, urapilah kami untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema dan pesan bulan Oikumene di tahun ini, satu tubuh, satu beban, jadilah sahabat di masa susah dan senang. Kita mensyukuri anugerah Allah yang terindah karena kita dapat merayakan hari ulang tahun PGI yang ke-70 tahun di bulan ini. Dan tentunya usia 70 tahun ini terjadi bukan hanya secara kebetulan saja, tetapi sungguh-sungguh kita mengaminkan bahwa di dalam pesiaraannya, pengembaraannya, perjalanan bergereja yang cukup panjang, sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, kita telah mengalami proses pembentukan dari Tuhan melalui berbagai peristiwa suka dan duka
dalam berbagai dan beragam tantangan-tantangan kehidupan dan pelayanan kita, tentunya demi terwujudnya gereja yang esa, gereja yang satu, sesuai dengan amanat Yesus Kristus. Mengucap syukur, bersuka cita di dalam Tuhan adalah sikap kita saat ini terhadap pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru dan yang tidak berkesudahan itu. Dan di dalam arak-arakan oikumene selama 70 tahun ini, kita telah banyak belajar bersama untuk bersekutu, untuk bersatu, untuk saling tolong-menolong menanggung beban bersama. Saling tolong-menolong menanggung beban bersama, saudara bersaudara, keluarga berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat, kita wujudkan sebagai sebuah panggilan iman yang telah kita hidupi selama ini. Hidup bersekutu, bersatu, saling tolong-menolong telah menjadi falsafah hidup kita yang memang telah kita warisi dari para leluhur kita. Dan ini juga kita melihatnya sebagai warisan iman yang telah kita pelajari, yang telah kita terima sesuai dengan pengajaran yang kita baca dalam Alkitab. Kita melakukannya bukan hanya karena kita ada dalam satu gedung gereja yang megah ini. Kita melakukannya bukan karena kita berada dalam satu bendera gereja tertentu, tetapi karena kita bersama-sama berada di bawah payung hukum Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa Pentakosta, sebagaimana kesaksian Alkitab yang kita baca pada hari ini, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada komunitas orang-orang yang percaya yang sedang berkumpul di satu tempat. Komunitas orang-orang yang percaya menunjuk pada perkumpulan persekutuan yang aktif, di mana di dalamnya ada roh cinta kasih yang mempersatukan mereka bersama-sama. Bukan roh ketakutan, bukan roh kebencian, bukan roh kepura-puraan. Dan Roh Kudus yang hinggap pada perkumpulan orang yang percaya pada saat itu adalah roh yang membangkitkan pengharapan yang baru, yang memberi semangat yang baru, energi yang positif. Roh yang aktif bekerja, roh yang memberi dorongan, motivasi untuk taat dan patuh. Roh yang dianugerahkan kepada orang-orang yang percaya bukanlah roh untuk menjauhi atau menghakimi mereka yang sekarang sedang menderita, menghakimi mereka yang sekarang sedang terpapar COVID-19, atau mereka yang kehidupan ekonominya di bawah standar, mereka yang sedang ada dalam kesusahan, kesulitan hidup mereka. Tuhan datang kepada kita pada hari ini, yang menjadi tanggung jawab di tengah-tengah pergumulan kita sekarang ini, di tengah-tengah situasi atau masa-masa pandemi ini adalah, marilah kita saling menopang, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Bahkan di dalam firman-Nya dikatakan, jika hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian. Dalam perdamaian atau suasana damai sejahtera berarti kita mau mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka di tengah-tengah beban penderitaan yang sedang mereka alami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu kita mengingat peristiwa mujizat Allah atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika Ia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu mustahil menurut logika kita.
Tetapi dari peristiwa mujizat itu kita belajar bahwa kuasa Roh Kudus itu berkarya melampaui daya nalar kita, melampaui logika kita. Bahwa Roh Kudus itu membangkitkan semangat yang tinggi di dalam hati kita untuk tergerak sebeban dengan mereka yang susah, sekalipun mungkin kita sendiri sedang terpuruk, juga sedang mengalami kesusahan dalam hidup kita. Dan itulah yang luar biasa dari pengajaran dan kehidupan Kristiani. Bahwa kasih Allah dikumandangkan kepada dunia ini justru di tengah penderitaan yang menguat akibat pandemi COVID-19. Dan pertanyaan awal yang mungkin mengejutkan banyak orang, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen, yang justru mengajukan pertanyaan teologis, di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar karena virus yang mematikan itu. Kita pun tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang begitu serius. Akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang tidak mungkin semua akan ada jawabannya. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya adalah satu jawaban yang tidak perlu dipertanyakan lagi, yaitu bahwa tidak ada situasi dalam kehidupan ini yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus inilah yang akan menjadi dasar dari hukum Kristus. Dari kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, hukum Kristus adalah panggilan iman Kristiani kita untuk menegaskan kepada dunia ini bahwa seluruh hidup kita, bahkan hidup dan mati kita seluruhnya, seutuhnya bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Dan hal yang kedua, hukum Kristus mengundang semua orang yang percaya untuk menghidupi kasih Allah itu di dalam sikap hidup, di dalam gaya hidup yang penuh dengan cinta kasih. Kasih kepada Allah yang harus terwujud dalam kasih kepada sesama. Merefleksikan firman Tuhan hari ini dalam hari raya Pentakosta, firman Tuhan mengarahkan kita bagaimana memahami hukum kasih itu terwujud dalam kehidupan kita, bagaimana cinta kasih kita kepada Allah kita refleksikan dalam hubungan kita dengan sesama. Bahwa hukum kasih itu dapat terwujud melalui pekerjaan para medis di garda depan. Perwujudan kasih itu dapat kita saksikan melalui pengorbanan kaum relawan yang mau bekerja untuk mereka yang sedang terpapar COVID-19. Hukum kasih itu juga terwujud melalui anjuran pemerintah untuk kita patuh, untuk kita menjaga jarak, untuk kita menjaga diri kita, menjaga keselamatan orang lain dan keluarga kita. Hukum kasih itu juga terwujud dalam kesediaan para aparat keamanan untuk berjaga, mendisiplin kita dalam masa-masa pandemi ini. Hukum kasih itu juga terwujud dan terlihat melalui seruan-seruan pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan organisasi untuk mendisiplin kita sebagai warga masyarakat agar kita tetap terhindar dan terjaga
dari virus yang mematikan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di hari Pentakosta hari ini, sekaligus kita akan merayakannya secara bersama-sama melalui sakramen perjamuan kudus, yang kita akan lakukan secara monumental atau secara simbolis. Kita percaya bahwa kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan kita sebagai tubuh dan sahabat Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita melihat pandemi COVID-19 ini akan menjadi sebuah panggung perayaan bagi gereja-gereja Tuhan, bagi saudara dan saya, bagi kita sebagai keluarga-keluarga Allah, untuk merayakan kehidupan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengaminkan bahwa Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup kita. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sambil kita memberi persembahan, mari kita melakukan Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Kau
Doa persembahan sejemput jemaat untuk berdiri. Ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu di surga dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Engkau memberi kami makanan pada waktunya. Kami terpelihara hanya oleh kemurahan-Mu. Kini, kami umat-Mu membawa persembahan syukur kami atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan berkenan atasnya. Berkatilah pemberian umat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya berguna untuk menopang pekerjaan tangan-Mu di dunia ini. Demi Kristus Tuhan, sumber berkat kami berdoa. Amin. Kusuka menuturkan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama dalam perjamuan kudus hari ini. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita melakukan Kidung Jemaat 144, Suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku
Pengarahan hati. Supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, marilah, karena segala sesuatunya sudah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, dan makanlah kamu daripadanya menjadi peringatan akan Dia. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, dan minumlah kamu daripadanya menjadi peringatan akan Dia. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan pujian Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita dengarkan bersama Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Pertama, Majelis Jemaat mengharapkan warga jemaat tetap aktif beribadah di rumah masing-masing. Kedua, ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020 dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga GKST. Pelayan firman Pendeta Yudi Tulenan STH. Ketiga, bahan ibadah Pekan Keluarga akan dibagikan kepada anggota jemaat oleh tata usaha gereja. Keempat, sesuai hasil rapat majelis jemaat dan pekerja gereja pada Senin 25 Mei 2020 telah memutuskan bahwa semua pegawai gereja diaktifkan kembali sesuai tupoksi masing-masing, disesuaikan dengan jadwal rekaman online selama masa pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protap kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kelima, majelis jemaat tetap mengupayakan ibadah minggu online selain tata ibadah minggu dan khotbah yang akan dibagikan kepada warga jemaat setiap minggu berjalan. Keenam, majelis jemaat mengharapkan warga jemaat agar tetap mematuhi protap COVID-19 sesuai dengan peraturan dan anjuran pemerintah. Demikian Warta Jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Pokok-pokok doa Minggu 31 Mei 2020. Jemaat yang mengucap syukur atas hari ulang tahun. 1. Ibu Ertogalami Loonu. 2. Saudara Rian Tompira. 3. Ibu Lande Labarae. 4. Saudara Erik Banawa. 5. Anak Martin Dawali. 6. Anak Ria Tompira. 7. Bapak J. Makalikis. Jemaat yang mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. 1. Keluarga Tumimomor Sidarima. 2. Keluarga Lamuki Gogali. 3. Keluarga Gume Ambodale. 4. Keluarga Ambodale Bone. 5. Keluarga Nante Ndobe. 6. Keluarga Ndobe Galaento. Orang tua yang lanjut usia. 1. Ibu Arakoli. 2. Ibu Sumbongi Tokalende. 3. Bapak Ibu Tumimomor Sidarima. 4. Ibu Baoli Palese. 5. Ibu Lande Labarae. 6. Ibu Gogali Lagaronda. 7. Bapak Ermangoli. 8. Bapak Ibu Tampake Songko. 9. Bapak M. Ndobe. 10. Ibu Tombarani. 11. Ibu Tuehi Langoni. Jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan. 1. Bapak N. Lasara. Jemaat yang membawa janji iman. 1. Keluarga Tumimomor Sidarima. 2. Keluarga Arumpone Tumimomor. 3. Keluarga Tandi Pasai. 4. Keluarga Ambodale Bone. 5. Keluarga Lamoki Gogali. 6. Keluarga Ndeoha Lasampa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, hari ini kami datang mempersembahkan syukur dan pujian kami, karena dalam perkenan-Mu kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami dapat merayakan hari Pentakosta sekalipun dalam masa-masa pandemi ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Kiranya akan memberikan kami kemampuan dan kekuatan, pengharapan yang baru dalam masa-masa kesusahan, kesulitan, dan menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini.
Kami percaya Tuhan menempatkan kami ada di dunia ini untuk terus bersaksi, sekalipun dalam berbagai situasi-situasi dan kondisi yang kami alami. Kami akan tetap mampu melaksanakan tugas keterpanggilan kami, yaitu tugas pengutusan yang kami terima dari Tuhan. Karena itu anugerahkanlah kepada kami kuasa Roh Kudus yang akan terus menuntun, mengarahkan kami dalam setiap keberadaan hidup yang kami alami. Kami tidak akan pernah menjadi kecewa dan berputus asa, apalagi menyerah kalah oleh keadaan dan situasi yang ada sekarang ini. Tetapi biarlah kami terus memandang kepada Tuhan yang akan memberikan kepada kami pertolongan tepat pada waktunya. Dan kami akan terus dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu untuk terus bersaksi melalui kehidupan yang kami jalani tiap-tiap hari. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang pada minggu ini merasakan berkat-berkat Allah melalui pertambahan usia, melalui pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati ucapan syukur mereka hari ini. Juga keluarga-keluarga yang membawa janji iman mereka. Mereka tahu bahwa semua yang mereka terima berasal dari Tuhan. Dan apapun yang mereka telah persembahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya. Dan itu akan dapat kami pakai dalam menopang pelayanan gereja-Mu di jemaat ini dan juga bagi sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang sudah janda, duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan terus jaga dan peliharakan mereka senantiasa, agar mereka tetap merasakan damai dan sukacita di hari-hari hidup yang mereka jalani. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sedang sakit, juga mereka yang terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kepadamu saja kami berserah diri, membawa semua saudara-saudara kami, membawa seluruh beban-beban pergumulan yang sedang mereka alami. Kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan sangat mereka nantikan sekarang ini. Dan kami percaya Tuhan maha baik, Tuhan penuh kasih. Engkau mau mengangkat beban pergumulan dan penderitaan mereka. Kami percaya bahwa mereka pasti dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga dalam masa-masa pandemi ini. Kami berdoa untuk tim medis kesehatan yang berada di garda depan, untuk para relawan, untuk pemerintah kami, untuk gugus tugas, untuk mereka yang bertanggung jawab dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Tetapi Tuhan juga mau menjaga, melindungi mereka, agar mereka tetap terjaga, mereka terhindar dari virus yang mematikan ini. Agar dalam perlindungan Tuhan mereka terus bekerja dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka mau melakukannya sebagai sebuah panggilan iman yang mereka terima dari Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, untuk kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, pimpinan-pimpinan gereja kami mulai dari tingkat sinode klasis sampai kepada kami jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan dan kemampuan. Berilah kami Roh Kudus-Mu yang hari ini kami rayakan ketuangannya untuk semua orang-orang yang percaya. Perlengkapilah kami dengan kuasa-Mu ya Bapa di sorga,
sehingga di tengah-tengah berbagai kehidupan, pelayanan, dan tantangan-tantangan hidup yang ada di dalamnya, kami akan tetap mampu melakukan tanggung jawab pelayanan ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Jemaat Bahtera Kasih Kolonodale. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan baharui kehidupan mereka. Tuhan yang akan memelihara mereka, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tuhan yang akan selalu menguatkan kami menghadapi masa-masa yang berat sekarang ini. Kami tahu bahwa masa-masa pandemi ini, kami tidak tahu sampai berapa lama akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Yang kami tahu bahwa tidak ada sesuatu hal apapun yang akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, ya Tuhan. Karena itu kami datang menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kami dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. Untuk semua sanak saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami yang terpisah dari kami, kami mengaminkan Engkau pun setia menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk tim rekaman ibadah online Jemaat Bahtera Kasih Kolonodale. Tuhan terus berkati mereka dengan sukacita dari Tuhan, agar selama masa pandemi ini mereka semua dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh sukacita melakukan pekerjaan ini sebagai buah iman mereka, sebagai buah kesaksian mereka di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan, beri kesehatan tubuh yang baik, agar mereka melakukan semuanya ini dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami akan jalani hidup kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi. Percaya bahwa langkah-langkah hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Penggembalaan-Mu berlaku bagi kami dalam setiap pekerjaan, aktivitas, dimanapun kami berada. Kami tahu di sana Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa, pengharapan kami. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggota. Kita menyanyi, Tuhan mengutus kita. Meski dihina serta dilanda duka,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah ini, jemaat dijemput berdiri. Roh Kudus mengutus kita menjadi saksi. Roh Allah ada pada kita dan memperlengkapi kita untuk suatu tugas pengutusan bersaksi. Karena itu marilah kita pergi mewartakan kasih Tuhan kepada dunia. Tuhan Allah memberkati dan melindungimu di jalan yang berliku. Tuhan Allah menyinarimu dengan wajah-Nya di tengah bayang-bayang kekelaman. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu di tengah derita dan kecewa. Dan Roh Kudus merahmatimu dengan cinta kasih, sukacita, dan damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku.